yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan tanggung jawab. Memerdekakan dirinya. Kenapa sih ingin selalu digadang-gadang merdeka, merdeka belajar? Memerdekakan maksudnya begini, mereka tidak terperintah dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kalau belajar masih diutus, itu berarti belum merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya, kesempatannya diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya memenuhi tugas dari calon guru penggerak yang sekarang sedang saya jalankan atau saya ikuti, yaitu tugas modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita memulai acara ini, saya ingin menjenengan sedikit mengulik dari yang menjenengan ingat. Budaya itu apa? Sebelum kita masuk ke budaya positif, budaya itu apa? Pengertian budaya itu apa? Kebiasaan, kebiasaan. Ada lagi tradisi, kebiasaan, tradisi, betul. Ada lagi ada saja, istiadat bisa. Baik, kita masuk. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan tanggung jawab. Memerdekakan dirinya. Kenapa sih ingin selalu digadang-gadang merdeka, merdeka belajar? Memerdekakan maksudnya begini, mereka tidak terperintah dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kalau belajar masih diutus, itu berarti belum merdeka. Konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yang pertama, perubahan paradigma belajar yang kedua posisi kontrol guru, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari istilah ini ada yang sudah mengenal konsep inti dari budaya positif, ada yang sudah mengenal. Posisi kontrol guru, mungkin ada yang sudah pernah mengikuti, belum? Baik, kita ulas satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi ini sudah sering kita dengar, ya. Berdiferensiasi yaitu memberikan pelayanan pada peserta didik atau murid sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya, ini kita merubah paradigma kita. Saya bisa minta Pak Ido sama Pak Hendri. Pak Ido, tolong bayangkan penjenengan punya benda yang paling berharga dari penjenengan, taruh di kepala tangan jenengan sampai gegem. Jangan ambil barangnya di
Kalau ke depan dulu sama Pak Edi. Nah, ke depan, sini, dan juga ini, monggo. Nah, sekarang tugasnya adalah Pak Andri membuka, pengen ngerti apa yang dibawa Pak Andri. Jadi sekuat tenaga mbok bujuk, mbok rayu, bagaimana caranya agar kepala tangan Pak Andri itu bisa terbuka. Coba. Boleh dirayu, boleh direbut, atau intinya dibuka. Bagaimana caranya penjenengan buka? Itu tidak lepaskan ya penjenengan. Sekarang coba dibuka. Maksudnya raih tangan Pak itu untuk dibuka sekuat tenaga. Ayo, bisa ora? Bisa enggak? caranya penjenengan buka. Itu tidak lepaskan penjenengan dulu. Sekarang coba dibuka. Maksudnya raih tangan Pak itu untuk dibuka sekuat tenaga. Ayo, bisa ora? Bisa enggak? Bisa enggak? Kuat enggak? Betul tidak. Jadi perhatikan, kalau saya minta Pak itu coba dibuka tangannya. Nah, oke, dari sini saya jelaskan dulu. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi seperti ini. Kalau Pak itu menggenggam tangannya kuat-kuat tentang apa yang dia yakini atau barang berharga apa yang dia miliki, maka orang lain tidak punya kendali untuk membukanya. Tidak punya kendali. Jadi yang punya kendali adalah diri Pak itu sendiri. Meskipun Pak Edi cuma kuat banget, ayo ngopi, bukaan tangan, tidak akan dibuka, kecuali Pak itu membiarkan dirinya untuk membuka tangan itu. Jadi kendali ada pada diri Pak itu. Posisi kontrol diri Pak itu ada pada dalam diri mereka, diri Pak itu sendiri. Oke. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol, ilusinya adalah guru mengontrol murid, merasa guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya gini, penjenengan memberikan ujian itu menurut penjenengan efektif untuk murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini dijelaskan oleh Dr. William Kaiser menuliskan miskonsepsi tentang makna kontrol yang tadi sudah saya sampaikan tentang kontrol diri manusia berada pada manusia itu sendiri. Oke. Yang pertama, ilusi kontrol guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya terkontrol. Jadi misalkan dengan dukani murid terus diutus, ayo dan masuk. Dia itu mau masuk karena membiarkan dirinya mengikuti kontrol gurunya. Tapi sebenarnya dia punya kontrol pada dirinya sendiri. Lek dia mau masuk, ya tidak akan bisa memaksa kita kecuali dibiar seperti itu. Kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi untuk menghindari sesuatu yang tidak dia inginkan, jadi dia mesti mengikuti. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Misalkan dia tidak menyukai apa yang diperintahkan gurunya,
tapi dia tetap mengikuti karena dia memiliki tujuan. Nanti saya akan menyampaikan tentang motivasi dari perilaku tersebut. Kemudian berikutnya ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi kita membujuk murid untuk ayo, kamu pasti pintar. Nah, kamu pasti bisa. Itu termasuk ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadarinya. Jadi setelah dibujuk kemungkinan nanti akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi, lek guru duwe ujian, dia tidak akan bergerak. Nah, ini hanya ilusi sebenarnya, karena tadi kembali teori kontrol tadi, bahwa kontrol manusia ada pada diri mereka sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Maksudnya identitas gagal, dia akan merasa buruk pada dirinya. Aku bodoh, karena mungkin dari gurunya memberikan statement bahwa dia bodoh. Harapan gurunya agar efektif dia mau belajar, padahal itu malah memberikan identitas gagal. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri mereka sendiri. Jadi ngomong dengan diri mereka sendiri, bahwa aku ini bodoh, bukan malah efektif. Gitu. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena tidak nampak. Gitu. Karena seringkali guru menggunakan suara cukup halus untuk menyampaikan pesan negatif. Biasanya karo dengan menyindir. Nah, ini yang dimaksud. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa biasanya dilakukan oleh guru dan orang tua. Nah, tujuannya baik sebenarnya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi perubahan perilaku mereka yang diukur. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan pun akan terbentuk jika terus dipaksa. Jadi perilaku permusuhan maksudnya ini, membenci. Apa yang kita lakukan untuk mereka adalah tujuan kita baik, mereka akan membenci karena merasa mereka tidak nyaman dengan paksaan itu. Dan ini adalah ilusi. Kembali ke tadi, kontrol diri manusia ada pada diri mereka sendiri. Merubah paradigma stimulus respon. Dulu kita belajar stimulus respon, sekarang pada pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita di teori stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau dalam stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol,
Semua perilaku memiliki tujuan. Setiap perilaku memiliki tujuan. Nanti kita akan bicara tentang motivasi dari seseorang. Melakukan apa, motivasinya apa, untuk kebutuhan apa. Nanti kita bicara di dalam. Orang lain bisa mengontrol saya, seperti yang tadi kita lakukan. Yang sebenarnya menurut teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Contohnya saya tadi ngomong sama Pak Edu coba buka tangan penjenengan. Pak Edu itu melakukan kontrol pada dirinya bukan karena perintah saya, tapi membiarkan dirinya mengikuti perintah saya. Paham ini? Kemudian saya bisa mengontrol pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat dibujuk gagal mesti dipaksa. Ini dengan stimulus respon. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Kemudian berpikir menang atau kalah dalam stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, berpikir sama-sama menang. Yang diperintah menang, kemudian yang memerintah juga menang. Dari situ kita berpikir tentang disiplin positif. Disiplin positif. Panjenengan berpikir tentang disiplin piye? Menurut panjenengan, disiplin itu yang bagaimana? Tepat waktu, mesti berhubungan dengan waktu. Disiplin mesti proyeksi kita di otak kita mesti berhubungan dengan waktu. Kita mulik lagi tentang apa sih disiplin itu. Nah, dari sini disiplin berasal dari disiplinan yang artinya belajar. Disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kita memahami nilai-nilai baik buruk yang kita yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman dan hukuman. Nah, sebelum masuk ke yang bawah, disiplin itu adalah tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Ibadah, bagaimana kita disiplin terhadap ibadah kita, itu tanggung jawab diri kita, bentuk tanggung jawab diri kita terhadap kita sendiri. Itu disiplin. Kalau pikiran kita tentang tepat waktu, semua dilakukan sesuai waktunya, itu karena kita melakukan hal tersebut sesuai dengan tanggung jawab diri kita. Kita misal sholat subuh itu waktunya mesti sebelum fajar. Nah, tanggung jawab kita adalah melaksanakan. Nah, kita bertanggung jawab pada yang halik untuk melakukan ibadah. Jadi tanggung jawab diri kita pada diri sendiri. Itu disiplin. Kemudian berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perbuatan dan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya dalam diri kita sudah tertanam nilai-nilai kebajikan karena dulu ditanamkan oleh orang tua kita. Nah, di sini nilai-nilai yang disepakati bersama, baik itu oleh panjenengan sendiri maupun oleh orang tua waktu dulu masih kecil. Gak bareng, makan pakai tangan sing api. Nah, itu nanti akan diyakini menjadi nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang kita kenal saja,
profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa dan seterusnya. Kemudian life skill, keterampilan hidup yang diyakini nilai-nilainya ada dapat dipercaya, lurus hati dan sebagainya. Terus IBO Premier Years Program itu juga sama. Mereka yakini nilai-nilai itu sebagai nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Yang tadi contoh kecil adalah dengan orang tua kita saat kita masih kecil ditanamkan pada diri. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Saya masih ingat betul bagaimana dulu yang saya belum memahami tentang hal ini. Jauh setelah bertahun-tahun saya mengikuti ini, dan ternyata ini sudah dipahami oleh Pak Imam bahwa anak nakal itu dia memang memenuhi kebutuhannya. Jadi ternyata mungkin Pak Imam tidak belajar tentang ini, tapi beliau sudah mempraktekkan, dan ini digadang-gadangkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Sebenarnya sudah jauh dibuat oleh Ki Hajar Dewantoro dalam bukunya, namun kita baru saja mengadopsi baru 10 tahun terakhir. Padahal bukunya Ki Hajar Dewantoro dulu dipakai oleh negara lain, yaitu Finlandia. Bagaimana memperlakukan murid sebagai manusia seutuhnya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindak berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau dalam stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol itu hanya semua perilaku memiliki tujuan. Setiap perilaku memiliki tujuan. Nanti kita akan bicara tentang motivasi dari seseorang. Melakukan apa, motivasinya apa, untuk kebutuhan apa. Nanti kita bicara di dalam. Orang lain bisa mengontrol saya, seperti yang tadi kita lakukan. Yang sebenarnya menurut teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Contohnya saya tadi ngomong sama Pak Edu. Pak Edu coba buka tangan penjenengan. Pak Edu itu melakukan kontrol pada dirinya bukan karena perintah saya, tapi membiarkan dirinya mengikuti perintah saya. Oke, paham ini semua. Kemudian saya bisa mengontrol pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat dibujuk gagal mesti dipaksa. Ini dengan stimulus respon. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Kemudian berpikir menang atau kalah dalam stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, berpikir sama-sama menang. Yang diperintah menang, kemudian yang memerintah juga menang. Dari situ kita berpikir tentang disiplin positif. Disiplin positif. Panjenengan berpikir tentang disiplin piye? Menurut panjenengan, disiplin itu yang bagaimana? Tepat waktu, mesti berhubungan dengan waktu. Disiplin mesti proyeksi kita di otak kita mesti berhubungan dengan waktu. Kita ngulik lagi tentang apa sih disiplin itu. Nah, dari sini disiplin berasal dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kita memahami nilai-nilai baik buruk yang kita yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa
jawab kita terhadap diri kita sendiri. Ibadah, bagaimana kita disiplin terhadap ibadah kita, itu tanggung jawab diri kita, bentuk tanggung jawab diri kita terhadap kita sendiri, itu disiplin. Kalau pikiran kita tentang tepat waktu, semua dilakukan sesuai waktunya, itu karena kita melakukan hal tersebut sesuai dengan tanggung jawab diri kita. Kita misal sholat subuh itu waktunya mesti sebelum fajar. Nah, tanggung jawab kita adalah melaksanakan. Nah, kita bertanggung jawab pada yang halik untuk melakukan ibadah. Jadi tanggung jawab diri kita pada diri sendiri. Itu disiplin. Kemudian berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perbuatan dan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya dalam diri kita sudah tertanam nilai-nilai kebajikan karena dulu ditanamkan oleh orang tua kita. Nah, di sini nilai-nilai yang disepakati bersama, baik itu oleh penjenengan sendiri maupun oleh orang tua waktu dulu masih kecil. Gak bareng, makan pakai tangan sing api. Nah, itu nanti akan diyakini menjadi nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang kita kenal saja, profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa dan seterusnya. Kemudian life skill, keterampilan hidup yang diyakini nilai-nilainya ada dapat dipercaya, lurus hati dan sebagainya. Terus IBO Premier Years Program itu juga sama. Mereka yakini nilai-nilai itu sebagai nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Yang tadi contoh kecil adalah dengan orang tua kita saat kita masih kecil, ditanamkan pada diri. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Saya masih ingat betul bagaimana dulu yang saya belum memahami tentang hal ini. Jauh setelah bertahun-tahun saya mengikuti ini, dan ternyata ini sudah dipahami oleh Pak Imam bahwa anak nakal itu dia memang memenuhi kebutuhannya. Jadi ternyata mungkin Pak Imam tidak belajar tentang ini, tapi beliau sudah mempraktekkan, dan ini digadang-gadangkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Sebenarnya sudah jauh dibuat oleh Ki Hajar Dewantoro dalam bukunya, namun kita baru saja mengadopsi baru 10 tahun terakhir. Padahal bukunya Ki Hajar Dewantoro dulu dipakai oleh negara lain, yaitu Finlandia. Bagaimana memperlakukan murid sebagai manusia seutuhnya. Kebutuhan dasar manusia Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Termasuk tadi yang kita bicarakan bahwa anak melakukan perintah penjenengan itu karena memiliki tujuan. Memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang sebenarnya kita sudah melakukan ini semua, tapi mungkin belum disadari. Yang pertama, kebutuhan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan. Kalau orang Jawa dulu ada 3, sandang, pangan, papan. Nah itu untuk mempertahankan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, dikonco. Nah
penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu adalah penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebebasan. Kemudian kesenangan. Kesenangan semua pasti membutuhkan ini. Baik kesenangan untuk makanan, kesenangan apapun. Ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian dari kebutuhan itu kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Ini kita sudah mengenal motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intinya motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ini yang ekstrinsik adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau yang intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini intrinsik, bukan ekstrinsik. Tadi ngeditnya orang tersimpan. Nah, kemudian kita masuk pada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, tulisannya konsekuensi. Yang benar tulisannya yang bawah. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman atau tindakan psikis. Kemudian kalau konsekuensi terencana, disepakati, tapi murid masih merasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas kesalahan mereka sendiri. Berikutnya, untuk kita lebih bisa memahami mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Tadi kita kembali ke sini dulu. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena langsung diutus. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman, tindakan psikis. Kemudian kalau konsekuensi terencana, disepakati, kemudian murid tetap merasa tidak nyaman. Kita analisa. Terus muncul. Sebelum ke situ, jadi sudah muncul. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk agak ke sini, Pak. Boleh tak tutupi, tak kelihatan dengan. Mencatat 100 kali, ini termasuk hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak pakai masker. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Sebentar, murid tahu enggak kalau dia langsung diutus push up, kalau dia tidak pakai masker, berarti dia apa? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian. Apakah dia tahu kalau aku nggak ada sepatu mesti nyekot? Berarti dia hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket
PCOK 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Konsekuensi. Good job. Jadi mencatat 100 kali itu masuk hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu hukuman, karena nggak tahu. Okay. Kemudian dia tetap merasa tidak nyaman. Diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Datang, ayo push up, kamu nggak menggunakan masker. Dia tidak tahu hukuman apa yang akan didapatkan gitu. Itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman. Ini konsekuensi karena dia sudah tahu kalau ini saya coret maka saya harus mengganti. Kemudian membersihkan tumpahan air. Ini konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali. Jika di sini tidak ada pembelajaran PCOK, maka dia hukuman. Betul. Tapi karena di sini pembelajaran PCOK, dia masuk konsekuensi. Oke. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Saya pernah melakukan keempatnya. Kelima ini jarang. Penghukum sering dulu waktu saya di sini. Pembuat merasa bersalah, iya. Teman juga sering. Pemantau juga sering. Karena setelah saya berikan hukuman, saya pantau mereka. Saya berikan konsekuensinya. Kalau manajer ini jarang. Ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat sekolah. Hormat pada bendera 1 jam. Ini penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, ditanya dulu. Diberi statement dulu. Berapa kali ibu bilang harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan. Jadi membuat rasa bersalah untuk dirinya si murid, dibebani rasa bersalah atas yang dilakukan atau kesalahan yang sudah dilakukan. Berikutnya, kalau jadi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu. Sekali ini saja, ya sudah wes tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu teman. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi kita tawarkan solusi. Jadi mereka paham dengan kesalahan mereka, kemudian mereka mencari sendiri solusinya. Piye toh, aku bisa beratribut lengkap seperti itu. Ya, kita belajar dulu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Pembuat rasa bersalah. Coba kita cek. Good job. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Apa ini? Tadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, Pak Imam apa Pak Imam?
Ya apa? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bukan. Bukan ini. Kamu. Jadi langsung di statementnya. Kemudian, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jelas, ini manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Ya, teman. Pinter lagi. Kamu tidak pernah dapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Pemantau, pemantau. Terus sekarang tentang keyakinan kelas. Di sini sudah pernah membuat keyakinan kelas? Pernah. Oke. Mengapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Mengapa keyakinan? Yang pokok tidak peraturan. Disepakati bersama. Bahasanya positif, betul? Iya, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sudah pernah ya buat ya? Pinter. Membuat keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan bersifat abstrak karena nilai-nilai. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dengan pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi, kalau sudah membuat berarti sudah paham. Nah, berikutnya tentang segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Ada 3 tahap di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana itu menstabilkan identitas nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan ini nilai-nilai yang diyakini. Baik itu nanti keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalau tidak melakukan kesalahan maka kita tidak akan belajar. Ya. Maksudnya menstabilkan identitas kita dengan memberikan pernyataan ke anak bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pernah berbuat kesalahan. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi dia waktu marah itu kita berikan penguatan, menstabilkan identitasnya. Kamu berhak melakukan itu. Kamu berhak berbuat itu. Bisa jadi, misal saat mereka marah mempertahankan harga diri mereka. Nah, ini yang perlu kita gali. Kita harus tahu kebutuhan apa yang sedang diperjuangkan. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi di depan di awal sudah saya sampaikan bahwa setiap tindakan siswa atau perilaku siswa itu untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari siswa tersebut. Oke? Kita bisa memberikan pernyataan pada siswa tersebut seperti ini. Kamu pasti punya masalah, punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita gali dulu apa yang menjadi alasannya dia mukul teman, apa yang menjadi alasannya dia sampai
memecahkan kaca jendela. Nah, itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, dia merasa bahwa ini harga diriku, maka kalau dia mau aku, tak tonjok. Nah, kadang seperti itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan? Apa keyakinan kelas kita? Teori menanyakan keyakinan ini berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi mempertahankan apa yang dimiliki itu motivasi intrinsik. Motivasi yang langsung dari dalam diri kita sendiri, tanpa disuruh, tanpa dikontrol orang lain. Kemudian nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kalau kamu melakukan ini, kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, ini sebenarnya ada video. Saya mau setel video di saya. Bapak Ibu, ini contoh skenario. Jadi sebenarnya ini saya skenario dari permasalahan yang sebenarnya, tapi saya skenariokan. Masalahnya memang benar-benar terjadi, tapi saya buat skenario penyelesaiannya. Saya mendapat laporan dari ketua bahwa kamu harus berbicara dengan diri. Lalu apa yang perlu kamu terjadi? Pasti kamu punya alasan yang lain. Ya wajarlah kalau kamu kesal, kamu tidak ada nama yang disorot. Tapi ibu menghargai apa yang kamu lakukan. Kamu tidak lebih melakukan hal yang buruk. Sekarang nanti kita pikirkan, tindakanmu yang marah pada diri itu sesuai dengan menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Nanti saya juga akan menjawab. Menurutmu, keyakinan saling menghormati antar teman penting atau tidak? Baik, keyakinan saling menghormati antar teman penting. Lalu apa yang bisa kamu lakukan saat ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahnya? Ya. Sekarang coba kamu lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahnya. Saya harus bisa lebih bersabar dan melakukan apa-apa aku mau. Lepaskan pinter semangat ya belajarnya. Nanti kalau lagi marah hati, kamu harus bisa mengendalikan amarah. Oke, sekarang kamu boleh mulai. Nah, itu tadi skenario dari penerapan segitiga restitusi. Bisa jadi waktu kita mempraktekkan yang sesungguhnya, anak-anak itu menjawab tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, kita harus bisa menggiring jawaban mereka pada nilai-nilai keyakinan yang kita yakini benar. Gitu. Kadang mereka, ya namanya anak-anak, mesti punya alasan lah. Ngomong kayu nakal aku. Nah, seperti itu. Kita
jangan menambah kebencian pada diri mereka. Intinya kita kirim mereka untuk bisa mengenali bahwa apa yang dia lakukan itu sebuah kesalahan dan bisa diperbaiki. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana pembelajaran dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan standar pendidikan nasional. Yang terakhir, terima kasih. Alhamdulillah dari presentasi saya mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan atau ada yang mau menambahkan. Kalau ada pengalaman dari panjenengan tentang aku wis melakukan segitiga garis itu sih Bu, tapi hanya satu tahap saja, menstabilkan identitas. Misal ngomong sama muridnya seperti berbuat salah itu suatu hal yang wajar, itu penjelasan sudah melakukan satu tahapan dari segitiga restitusi, tapi penjelasan belum menyadari kalau itu adalah sebuah tahapan untuk penyelesaian masalah di posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, mungkin ada yang ingin menambahkan? Pak Imam, Bu Mutia, ya Pak. Pernah ada kasus? Oh enggak Pak itu, mungkin punya pengalaman. Sini Pak itu. Baik, selamat pagi. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman pribadi saya saat mengajar di kelas 5, terutama di kelas 5 atau kelas tinggi. Di kelas tinggi itu banyak atau kelas tinggi. Di kelas tinggi itu banyak sekali yang saya temui, banyak sekali pertengkaran antar siswa. Misal kayak ngegeng ataupun misal ada beberapa yang nggak digolongkan cantik seperti itu, akhirnya lama-kelamaan berlanjut menjadi masalah yang lebih besar, kayak siswanya menjadi murung, kemudian di pulang sekolah nangis. Siswanya bercerita kepada saya bahwasanya siswa tersebut merasa dikucilkan. Nah, kenapa saya tanya, kenapa dikucilkan? Setelah itu siswa tersebut bercerita begini. Setelah itu tidak hanya satu siswa saja yang saya tanyai. Akhirnya dari cerita tersebut, siswa-siswa lain yang merasa mengucilkan dia, saya panggil untuk saya tanyai bagaimana cerita yang sebenarnya terjadi. Nah, dari situ kemudian saya semua kumpulkan, kemudian saya langsung bercerita satu persatu, kemudian saya amati ternyata sebenarnya masalah kecil, karena ada yang dari guyon, ejek-ejekan, namun dibawa ke hati, akhirnya mereka bertengkar. Kemudian dari situ cuma saya amati dan saya minta siswa untuk memikirkan sendiri bagaimana solusinya. Nah, dari situ siswa bisa menjawab ingin berdamai akhirnya dan meminta maaf, meskipun ada beberapa siswa yang masih belum bisa legowo, katakanlah masih kayak ada beberapa siswa yang gerundel kayak gitu. Tapi setidaknya dari situ siswa yang bermasalah, yang berselisih tersebut sudah berdamai. Mungkin cukup itu. Baik, terima kasih Pak Ibu. Itu merupakan masalah yang klasik, tapi akan selalu kita temui dari tahun ke tahun.
Dari awal tahun Pak Imam ngajar, mungkin Pak Imam deh. Hal seperti itu sering sekali kita temui. Dan ternyata mereka melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan. Ngecek. Itu kebutuhan mereka adalah senang. Melihat teman yang gadget itu senang. Nah, kita cari solusi. Kamu bisa nggak nyari kesenangan yang lain selain ngecek? Karena itu menyakiti orang lain. Cari kesenangan yang membuat dirimu senang dan orang lain senang. Nah, betul sekali yang dilakukan oleh Pak Ibu untuk mencari solusi yang mereka bisa lakukan. Itu betul bahwa Pak Ibu sudah melakukan segitiga restitusi meskipun belum tahu dengan menanyai tadi dengan apa. Kalau kita tanya, kita tahu kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari mereka. Nah, ngegeng, penjajaran anak-anak ngegeng, gerombol, kemudian mesti ada ketua gengnya. Kalau gengnya ngomong ke sana, semua ngikut ke sana. Itu adalah kebutuhan dari penguasaan, memimpin. Nah, kemudian kalau teman-temannya mengikuti si ketua geng itu untuk menghindari ancaman, menghindari hukuman. Jadi motivasi mereka mengikuti ketua gengnya itu untuk menghindari ancaman untuk dirinya. Bagaimana kita menghilangkan ancaman itu? Kita harus memenuhi kebutuhan dari ketua geng ini yang belum terpenuhi agar semua seimbang. Jadi kadang yang sering terjadi, yang merasa geng karena itu kan ditakuti sama teman yang lain, ditakuti, kemudian dengan cara dia merasa ditakuti, merasa punya penguasaan, tapi sebenarnya dia punya kebutuhan yang lain yang belum terpenuhi. Ini yang harus kita gali. Panjang nanti penyelesaiannya, tapi kita memiliki posisi kontrol yang bisa kita manfaatkan untuk penyelesaian itu. Nah, terima kasih untuk Pak Edo. Dan itu sering sekali terjadi, baik di sekolah ini maupun di sekolah manapun. Penjenengan nanti kalau sudah pindah tugas atau dapat murid yang baru di ajaran baru, nanti akan menemui banyak sekali permasalahan yang mungkin mirip-mirip lah seperti ini. Tapi untuk geng bullying itu sebenarnya dari zaman dahulu, zaman Pak Imam sekolah itu juga sudah ada. Tapi bagaimana cara guru untuk memanajemen itu kita pelajari di sini. Nah, dan mungkin ada lagi dari kuliah, Bu Mega. Ayo Pak Imam, cerita Pak Imam. Tahun saya itu, oke. Baik, kalau sudah saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga lain kali kita bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam situasi yang lebih menyenangkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.